Dulu, benda identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia nyata, seperti rumah, mobil, ataupun emas. Tapi hari ini benda tidak hanya yang berada di dunia nyata, tapi juga dunia maya, seperti NFT, kripto, maupun akun game sekalipun. Nah, benda-benda itu disebut dengan kebendaan digital. Dalam hukum perdata Indonesia, benda dikategorisasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan wujudnya dan berdasarkan sifatnya. Nah, kalau berdasarkan wujudnya, ada benda berwujud dan tidak berwujud. Dan kalau berdasarkan sifatnya, ada benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, berdasarkan kategorisasi tersebut, benda digital masuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Hal ini dikarenakan benda digital tidak memiliki fisik di dunia nyata, tapi dia tetap bisa dipindahkan secara mudah dan tetap memiliki nilai yang sama. Nah, lebih lanjut, benda digital juga bisa dibedakan berdasarkan status pendaftarannya, yaitu yang terdaftar dan tidak terdaftar. Sebagai contoh, kripto, NFT, itu adalah benda digital yang terdaftar karena mereka dapat dilihat langsung di dalam blockchain atau registry publik, sehingga mudah dicatat dan diketahui pemiliknya siapa. Sebaliknya, file yang hanya tersimpan di komputer pribadi adalah benda-benda digital yang tidak terdaftar. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih benda digital bisa berpindah tangan? Dalam hukum perdata Indonesia, kita mengenal istilah levering atau penyerahan hak kepemilikan. Nah, levering dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni pertama, levering originair, dan kedua, levering derivatif. Levering originair adalah perolehan hak tanpa bantuan pihak lain. Salah satu contoh dari levering originair adalah ketika seseorang memiliki kripto melalui proses mining. Selanjutnya, levering derivatif adalah perolehan hak melalui pihak lain, seperti jual beli, hibah, ataupun waris. Nah, salah satu contohnya adalah NFT yang berpindah hak melalui smart contract. Nah, tapi untuk memastikan suatu benda benar-benar sudah berpindah kepemilikannya, itu harus dicari tahu terlebih dahulu berdasarkan dasar hukum apa sih sebenarnya levering untuk benda digital ini. Nah, karena sifat dari benda digital ini adalah benda bergerak tidak berwujud, maka dasar hukumnya pun juga mengacu kepada pasal 613 KUH Perdata, yakni melalui pencatatan baik itu akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Nah, untuk mengetahui apakah benda digital sudah benar-benar beralih, ada 3 indikator utama yang harus kita pahami. Yang pertama, adanya kontrol eksklusif dari benda digital tersebut, di mana pihak yang memiliki akses utama terhadap benda digital tersebut seperti private key atau password biasanya merupakan pemilik sahnya. Kedua, adanya pencatatan elektronik. Salah satu contohnya adalah transaksi melalui medium blockchain, di mana semua transaksi akan langsung tercatat di blockchain secara transparan. Dan ketiga, pencatatan juga bisa dibuktikan melalui dokumen tertulis digital. Hal ini juga selaras dengan pasal 613 KUH Perdata yang menegaskan bahwasannya benda tidak berwujud harus dibuktikan melalui dokumen tertulis. Perlu ditekankan kembali bahwasannya kepemilikan dari suatu benda digital adalah berdasarkan kontrol dari kepemilikan benda tersebut. Dalam hukum internasional, hal ini diatur lebih lanjut secara rinci. Pertama, dalam UNIDROIT dikenal konsep control over possession. Artinya, kepemilikan suatu benda digital harus dibarengi dengan adanya kontrol dari benda tersebut. Artinya, apabila penguasaan dari suatu benda berpindah kepada orang lain, namun orang yang menguasai benda tersebut tidak memiliki kontrol atas benda tersebut, artinya levering belum terjadi. Selanjutnya, dalam UNCITRAL pun ditegaskan kembali mengenai pentingnya pencatatan elektronik yang akuntabel dan terverifikasi. Namun perlu diketahui juga bahwa tidak semua penguasaan berarti sah. Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki akses terhadap suatu benda digital, namun dengan cara-cara yang melawan hukum, seperti peratasan, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang memegang hak kepemilikan terhadap benda tersebut. Atau juga bisa dikatakan sebagai bezit yang tidak beretikat baik, yang dimana akan menimbulkan konsekuensi hukum baik itu secara perdata maupun pidana. Nah, itu tadi pengertian benda digital secara umum dan cara pemindah tangankannya. Terima kasih.